Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, kita lanjutkan lagi materi tentang sistem operasi. Kita bahas hari ini mengenai interprocess communication. Interprocess communication bisa disingkat IPC atau bahasa Indonesia komunikasi antar proses. Ini adalah satu proses yang antara dari satu proses dan yang lain. Jadi diilustrasikan seperti ini, bahwa proses sering perlu berkomunikasi dengan proses lain. Misalnya dalam pipa sel, maksudnya seperti command line ya. Output dari proses pertama harus diteruskan ke proses kedua, dan seterusnya. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi antara proses. Ya, dengan cara yang terstruktur dan tidak menggunakan interupsi. Berikut kita melihat beberapa hal-hal yang terkait dengan komunikasi antar proses atau IPC ini. Hal yang dibahas di sini adalah yang pertama, seperti disebutkan di slide sebelumnya, yang maksudnya ini komunikasi antar proses. Bagaimana satu proses dapat meneruskan ke informasi yang lain. Yang kedua, berkaitan dengan memastikan dua atau lebih proses tidak menghalangi satu sama lain. Misalnya dua proses dalam sistem reservasi maskapai, masing-masing mencoba mengambil kursi terakhir di pesawat untuk pelanggan yang berbeda. Ya, jadi cepat-cepatan, itu bagaimana. Yang ketiga, seperti balapan gitu ya. Yang ketiga, menyangkut pengurutan yang tepat ketika ketergantungan hadir jika proses A menghasilkan data dan proses B mencetaknya. Dan B harus menunggu sampai A menghasilkan beberapa data sebelum mulai mencetak. Ya, jadi ada saling keterkaitan. Nah, ini yang coba kita bahas. Ya. Jadi pertama, bagaimana hubungan antar proses. Yang kedua, seperti ada terjadi balapan. Yang ketiga, pengurutan. Ya, ini yang kita bahas di materi kita tentang interprocess communication. Nah, yang pertama, kita lihat dulu yang kemungkinan dalam suatu proses terjadi namanya race condition atau kondisi balapan atau kondisi cepat-cepatan ya. Dalam beberapa sistem operasi, proses yang bekerja bersama mungkin berbagi beberapa penyimpanan umum yang masing-masing dapat membaca dan menulis. Penyimpanan bersama mungkin dalam memori utama, ya, mungkin dalam struktur data kernel, atau mungkin file bersama. Ya, bisa memori utama, data kernel, ya, operasinya, atau file bersama. Lokasi memori bersama tidak mengubah sifat komunikasi atau masalah yang muncul. Sebagai contoh, proses ingin mencetak isi file. Ya, misalnya memasukkan nama file dalam direktori spoiler khusus. Proses lain, daemon printer secara berkala memeriksa atau melihat apakah ada file yang akan dicetak. Jika ada, ia akan mencetaknya dan kemudian menghapus namanya dari direktori. Nah, kemudian ini sama. Ya, contoh kasus race condition. Bayangkan direktori spoiler kita memiliki jumlah slot sangat banyak, jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Masing-masing mampu menampung nama file. Ya. Terus bayangkan ada dua variabel bersama, keluar yang menunjuk ke file berikutnya yang akan dicetak. Ya, dan menunjukkan ke slot kosong berikutnya dalam direktori. Nah, ini ada dua proses menuju ke slot berikutnya kosong, sama-sama dituju. Ya. Pada saat tertentu, slot 0 hingga 3 kosong, file cetak, slot 4 sampai 6 penuh. Seperti di sini. Dan nama file diantrikan untuk dicetak. Ya, seperti itu. Kurang lebih secara bersamaan, proses dan AB memutuskan mereka ingin mengantri file untuk dicetak. Nah, ini bagaimana nih? Ada dua begini. Minta ke sini, ya. Saya tunjukkan pada gambar dua di sini. Ya. Nah, ini disebut namanya kondisi balapan. Jadi, nanti siapa yang duluan akan mendapatkan bagian di sini. Nah, itu sebenarnya race condition. Nah, coba kita bahas kembali, ya. Dengan hukum Murphy berlaku. Proses A membaca dan menyimpan nilai 7 di lokal variabel yang disebut slot bebas berikutnya. Jadi proses A dulu nih. Proses A, saat itu interupsi terjadi, ya, dan CPU memutuskan bahwa proses A telah berjalan cukup lama, sehingga beralih ke proses B. Jadi ada timer waktu. Proses B juga membaca dan mendapatkan 7. Ya, jadi B juga 7. Proses ini juga menyimpannya di slot bebas variabel lokal berikutnya. Saat ini kedua proses melihat bahwa slot berikutnya tersedia adalah 7. Proses B masih berjalan, tapi dia belum menggunakan slotnya. Dan ia menyimpan nama file-filenya di slot 7.
dan diperbarui menjadi 8. Ya. Kemudian proses dihentikan dan melakukan hal yang lain. Jadi proses B menyimpan nama file di slot 7, kemudian diperbarui menjadi 8. Ya. Kemudian proses berarti dan melakukan job-job yang lain. Kemudian proses A berjalan lagi. Ya, tadi kan proses A itu sebenarnya berhenti dulu. Ya, jadi kan A berjalan terus beralih ke B. Proses A berjalan lagi, mulai dari tempat yang ditinggalkannya. Jadi di tempat yang ditinggalkannya, ia melihat slot kosong berikutnya menemukan 7. Nah, ini melihat 7, taruh di 7 dan menulis nama filenya di slot 7. Menghapus nama yang ada baru saja dimasukkan oleh proses B di sana. Jadi dihapus, hapus B. Kemudian ia menghitung slot kosong berikutnya tambah 1 yaitu 8. Dan disetel ke 8. Dari tool explorer sekarang konsisten secara internal sehingga Daemon printer tidak akan melihat ada yang salah. Ya, ini contoh printer ya. Kita mungkin memerangi beberapa kasus di mana printernya itu tidak dikenal atau tidak dicetak ya. Tetapi proses B tidak akan pernah menerima output apapun. Ya. Pengguna B akan berkeliaran di printer selama bertahun-tahun dengan cemas berharap untuk output yang tidak pernah datang. Ya. Jadi karena ini kehilangan jejak gitu ya, karena dia sudah duluan sebenarnya dipakai oleh A di sini di poros 8. Ya, sehingga B datanya menjadi menghilang. Nah, situasi seperti ini di mana dua atau lebih proses membaca atau menulis beberapa data bersama dan final hasil tergantung pada siapa yang tepat mencapai duluan, disebut namanya race condition. Nah, ini kondisi yang perlu ditangani dalam suatu sistem operasi. Ini kita sering mengalami kalau nge-print kadang-kadang kok ada yang harus dibatalkan lagi, diulang gitu ya. Nah, ini bisa kondisi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat dulu ya terkait race condition, ada namanya critical region. Nah, bagaimana menghindari race condition? Kunci untuk mencegah masalah di sini adalah dalam banyak situasi dengan melibatkan memori bersama. Ya, jadi problemnya ini karena melibatkan memori bersama, file bersama. Dan semua hal yang dibagikan adalah menemukan cara melarang lebih dari satu proses membaca dan menulis data bersama pada saat yang bersama. Karena penggunaan memori bersama, file bersama, maka jangan sampai terjadi pada bersamaan penggunaan memori atau file tersebut. Dengan kata lain yang kita butuhkan adalah saling pengecualian, yaitu beberapa cara untuk memastikan bahwa jika satu proses menggunakan variabel atau file bersama, proses lain akan dikecualikan dari melakukan hal yang sama. Ya, saling pengecualian. Jadi jangan sampai terjadi bersama. Kesulitan di atas terjadi karena proses B mulai menggunakan salah satu variabel bersama sebelum proses A selesai. Jadi kan di sini kalau kita lihat, ya coba kita kembali. Jadi dia dihentikan oleh satu interupsi. Jadi proses A-nya belum selesai. Ya. Terus dipakai oleh B. Tentunya jadi A-nya jadi kehilangan jejak gitu ya. Pilihan operasi primitif yang tepat untuk mencapai pengecualian timbal balik adalah ini adalah bagian dari desain sistem operasi apapun. Ya. Jadi artinya di dalam sistem operasi apapun hal ini hal yang perlu diperhatikan. Masih ketika regional tidak kritis. Masalah menghindari kondisi balapan dapat dirumuskan secara abstrak. Sebagian waktu satu proses sibuk melakukan perhitungan internal dan hal-hal tidak mengarah pada kondisi balapan. Bisa lagi menjalankan, tapi ada proses lain yang juga perlu rebutan dari satu tempat. Namun, terkadang satu proses harus mengakses memori atau file bersama atau melakukan hal penting lainnya yang dapat menyebabkan balapan. Ya, nah ini ya penyebab balapannya di sini ya. Ya, penggunaan memori file bersama, tapi dia menggunakannya lain, ditinggalkan dulu lokasinya yang lain masuk. Nah, itu kondisi balapan. Bagian dari program di mana memori bersama diakses disebut wilayah kritis. Nah, bagian dari program, ya, kalau jadi bersama disebutnya sebagai wilayah kritis atau critical region atau bagian kritis. Jika kita dapat mengatur hal-hal sedemikian sehingga tidak ada dua proses yang pernah berada di daerah kritisnya, pada saat yang sama kita dapat menghindari race condition. Jadi jangan kalau kita bisa mengatur bahwa tidak ada berada di daerah kritisnya, maka dapat menghindari race condition. Nah, ya. 4 hal untuk menghindari race condition adalah tidak ada dua proses secara bersamaan di area critical region tersebut. Tidak menggunakan asumsi kecepatan dan jumlah dari CPU. Nah ini ya, ini juga kita harus tahu pasti kecepatan dan jumlah dari CPU-nya itu berapa. Ya, tidak diasumsikan karena kalau diasumsikan bisa jadi algoritmanya menjadi salah. Ya, sehingga akan mungkin terjadi namanya dua proses secara bersamaan. Tidak ada proses yang berjalan di luar wilayah kritisnya dapat memblokir proses apapun.
Jadi di sini kalau dia di luar kritisnya, dia tidak akan memblokir proses yang lain mau masuk. Tidak ada proses yang harus menunggu selamanya untuk memasuki wilayah kritisnya. Jadi tidak ada proses yang menunggu tidak jelas seperti itu tadi terhilang gitu ya. Hanya tadi hilang ya untuk masuk wilayah kritisnya. Nah, ini digambarkan seperti ini ya. Nah, ini ada gambar di sini. Jadi proses A memasuki wilayah kritisnya pada waktu T1. Nah, di sini T1. Proses A T1. Berapa saat kemudian pada waktu T2, proses B mau coba masuk wilayah kritisnya nih. T2, B mau coba masuk. Nah, tadi di sini di stop oleh interupsi. Dia belum selesai gitu ya. Jadi dihentikan dulu. Nah, pada saat penghentian tentunya dia harus menyimpan. Saya terakhir prosesnya di mana, lokasi di mana harus disimpan. Problemnya kalau proses B masuk ini terus ketimpa. Nah, itu yang jadi masalah. Karena penggunaan memori bersama. Ya. Jadi karena posisi seperti ini maka di sini harus diblok. Ya. Jadi B mencoba wilayah kritisnya tapi gagal karena kondisi lain sudah di dalam wilayah berada di wilayah kritisnya dan hanya mengizinkan 1/1. Akibatnya B di blok. Jadi B nggak bisa masuk nih. B nggak bisa masuk. Ya, jadi menghindari critical region. Sampai waktu T3. Nah, sampai di sini. Nah, di sini A-nya sudah selesai nih. Meninggalkan daerah kritisnya, akhirnya B bisa masuk sampai akhirnya B selesai proses di T4. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ada semacam pergantian ya sehingga tidak terjadi namanya race condition atau kondisi saling cepat-cepatan untuk memasuki menjalankan suatu proses. Nah, ini dilihat dari daerah critical region. Nah, bagaimana untuk proses untuk menghindari supaya tidak masuk ke daerah critical region-nya ya. Nah, ini ada namanya metode barrier ya. Jadi beberapa kali aplikasi dibagi menjadi beberapa fase dan memiliki aturan bahwa tidak ada proses yang dapat melanjutkan ke fase berikutnya sampai semua proses siap untuk melanjutkan ke fase berikutnya. Perilaku ini dapat dicapai dengan menempatkan penghalang barrier di akhir setiap fase. Jadi ada proses-prosesnya. Mungkin ini beda-beda nih nyampainya. Ya, nah, sehingga ini misalnya ini udah sampai, ini belum, tapi ini belum. Begitu semua udah sampai, baru ini bisa masuk ke berikutnya. Nah, ini dikasih barrier. Atau juga supaya tidak terkunci ya. Seperti read, baca, copy, update ya. Nah, di sini misalnya ada suatu bentuk hubungan ya, hubungan tree. Kemudian ada node baru. Kita masukkan, ditempel ke E di sini. Tempel ke E. Jadi ini tree yang sudah ada, masuk ke X di sini. Kemudian ini prosesnya di sini asumsikan misalnya B sama D ini nanti tidak akan diproses kembali. Ya. Nah, kalau ini tidak segera dipindahkan gitu ya, dia segera dipindahkan maka ini nanti terjadi jadi hilang nih. Padahal di sini C masih ada ini. Ya, maka di sini ya pindahkan dulu pertama ini ya ini karena ada node baru pindahkan dulu ini ke sini. Nah, dipindahkan. Kemudian pindahkan juga ini ke sini. Nah, ini proses ya, tapi ini sudah tidak bisa diakses dimanapun lokasi ini. Jadi relatif aman ya, tidak akan ada yang bisa mengambil wilayah ini ya. Begitu sudah selesai, maka DND ini menghilang menjadi seperti ini. Jadi ada update ya. Nah, ini seperti proses copy update ya. Ya, baca, copy, update seperti ini. Nah, tadi itu supaya tidak terjadi bersamaan masuk ke daerah critical region. Oke, nah sekarang bagaimana proses berikutnya yang disebut namanya ada namanya scheduling. Ya, jadi proses tadi mengatur kita baru melihat mengaturnya supaya dia tidak tabrakan, ya, tidak ada proses berjalan bersama dengan sumber daya yang sama. Ya, itu bisa menjadi race condition sehingga bisa menjadi ada proses yang kehilangan jejak. Ya. Nah, ini buat namanya scheduling. Nah, apa sih scheduling ya? Ketika komputer diprogram, seringkali memiliki banyak proses atau thread yang bersaing untuk CPU pada saat yang bersamaan. Situasi ini terjadi setiap kali 2 atau lebih dari mereka secara bersamaan dalam keadaan siap.
Jika hanya satu CPU yang tersedia, harus dibuat pilihan proses mana yang akan dijalankan selanjutnya. Bagian dari sistem operasi yang membuat pilihan disebut penjadwal. Nah, ini. Jadi bagian sistem operasi yang membuat pilihan disebut namanya penjadwal atau scheduling. Dan algoritma yang digunakan disebut algoritma penjadwalan. Bagaimana mengenai scheduling atau penjadwalan di dalam satu sistem operasi? Ya. Selain memilih proses yang tepat untuk dijalankan, penjadwal juga harus memperhatikan tentang efisiensi penggunaan CPU. Karena perbedaan proses itu mahal. Jadi bukan berarti bahwa langsung pindah gitu ya untuk dalam penjadwalan itu ya. Untuk memulainya peralihan dari penggunaan mode kernel harus terjadi. Kemudian ya jadi penurunan itu dikatakan mahal kenapa? Seperti ini ceritanya ya. Untuk memulainya peralihan dari mode pengguna ke mode kernel harus terjadi. Kemudian status pada proses saat ini harus disimpan, termasuk menyimpan register-register di tabel proses agar dapat dimuat ulang nanti. Jadi pada saat perpindahan ini harus disimpan-simpan semua datanya. Kemudian dalam beberapa sistem peta memori, misalnya bit referensi, memori, dalam tabel halaman harus disimpan juga. Selanjutnya, proses baru harus dipilih dengan menjalankan algoritma penjadwalan. Selain itu ada namanya unit manajemen memori atau MMU. Manajemen memori unit dimuat ulang dengan melihat peta memori dari proses baru. Ya, sehingga proses baru bisa dimulai. Selain semua itu, saklar maksudnya perpindahan proses dapat membatalkan bukan perpindahan ya, saklar ini maksudnya untuk mematikan menghidupkan proses, dapat membatalkan akses memori dan tabel terkait, memaksanya untuk membuat ulang secara dinamis dari memori utama 2 kali. Nah, ini maksudnya begini, kalau terjadi proses seperti ini, padahal di cache-nya itu sudah ada, tentunya dia jadi nggak terpakai, prosesnya sedang berjalan. Ya, dia sudah di cache memori, sehingga apa? Harus dimuat ulang, dan ini akan memperlambat dari satu proses. Ya. Nah, sehingga harus memuat 2 kali. Saat memasuki kernel dan meninggalkannya. Misalnya nanti proses jalan lagi, harus dimuat lagi, padahal tadinya sudah ada di situ, di cache-nya itu. Ya, secara keseluruhan, melakukan terlalu banyak saklar proses ya. Saklar proses, hidup mati proses per detik dan menghasilkan banyak waktu dari CPU. Ya, jadi schedule ini benar-benar kenapa harus diperhatikan teknik-tekniknya gitu ya. Jadi tidak bisa kita menggunakan sembarang model schedule. Ya, jadi seperti ini. Sini ada yang A ini adalah proses dalam CPU, ini ada proses dalam I/O. Ya. Proses berhenti. Ya. Untuk I/O misalnya. Proses lagi berhenti. Proses lagi berhenti. Ini I/O jalan sebentar untuk nunggu I/O lagi. Terus jalan lagi, nunggu I/O lagi. Seperti ini. Ini proses kalau di dalam CPU itu bisa panjang gini, tapi kalau I/O itu lebih kecil. Nah, kapan kita perlu men-schedule ya? Schedule dilakukan. Jadi bisa jadi proses itu sebenarnya tidak harus juga di-schedule. Tapi bagaimana kalau kapan itu harus di-schedule kan? Ketika proses baru dibuat, keputusan perlu dibuat apakah akan menjalankan proses induk atau proses anak. Ya, jadi proses anak. Karena kedua proses dalam keadaan siap, ini adalah keputusan penjadwalan normal dapat berjalan baru yaitu berjalan baik, yaitu penjadwal dapat memilih secara sah memilih atau menjalankan induk atau anak berikutnya. Nah ini berarti perlu ada scheduling. Yang pertama, alasan ya. Ada anak akan hidup. Kemudian keputusan penjadwalan harus dibuat ketika proses keluar. Nah, prosesnya bisa keluar, ya, maka perlu ada penjadwalan karena prosesnya bisa jadi belum selesai. Ya. Proses itu tidak bisa lagi berjalan karena sudah tidak ada lagi. Jadi beberapa proses lain harus dipilih dari kumpulan proses yang siap jalan. Jika tidak ada proses siap proses itu yang disediakan, sistem biasanya dijalankan. Ya, kalau tidak ada berarti diidalkan. Ya, penjadwalan harus dibuat nih, kuncinya ada harus saat proses itu keluar. Ya. Karena bisa jadi dia proses itu masuk lagi. Ketiga, ketika sebuah proses memblokir pada I/O atau karena alasan lain, proses lain harus dipilih untuk dijalankan. Ya. Proses memblokir I/O, jadi ada I/O minta tapi diblokir. Ya. Maka proses lain harus dipilih untuk dijalankan. Nah, ini perlu dibuat schedule kalau kasusnya gini. Ya, jadi misalnya contohnya A adalah proses penting dan menunggu B keluar dari daerah kritisnya. Membiarkan B berjalan berikutnya akan membiarkan keluar dari daerah kritisnya dan demikian membiarkan A akan dilanjutkan oleh A maksudnya di sini ya. Keempat, ketika interupsi I/O terjadi. Nah, ini maksudnya ya. Jadi
Kalau fase keempat kita bisa intrusi IO terjadi. Ya, jadi pertama adalah ada anak ada induk, ya, alasan buat schedule, ya, ada buat penjadwalan karena ada proses yang keluar. Ketika proses memblokir IO, ya, kemudian ketika intrusi IO terjadi, ya, jadi ada permintaan IO tapi diblokir. Kemudian ketika intrusi IO terjadi, nah ini juga harus dibuat penjadwalan. Nah, bagaimana teknik-teknik penjadwalan? Nah, dalam teknik penjadwalan ini terbagi berdasarkan sebenarnya tergantung kepada lingkungannya, karena penjadwalan bisa berbeda-beda. Jadi ada kondisi lingkungan yang mempengaruhi, ada namanya batch, interaktif, dan real time. Ya. Nah, batch ini adalah tidak ada proses semacam yang tidak sabar di terminal, ya. Jadi ada semacam terminal-terminalnya, ya. Batch, ya. Kemudian interaktif, ya. Dalam lingkungan yang menggunakan interaktif preemptian, ya. Ada non preemptif, ada preemptif. Preemptif ini prosesnya dia sebenarnya punya waktu yang fix untuk dia menjalankan. Kalau non preemptif ini dia bisa ditunda, ya, diblok dulu, ya, walaupun belum selesai. Untuk menjaga satu proses, ya, jadi kalau interaktif dalam lingkungannya dengan penggunaan interaktif, preemptif sangat penting menjaga satu proses dan dari monopoli CPU dan menolak layanan yang lain. Ya. Kemudian real time, ya. Dalam sistem dengan batasan real time, preemption tidak diperlukan karena proses mengetahui bahwa mereka mungkin tidak berjalan untuk jangka waktu yang lama. Sekarang kita lihat kondisi batch interaktif sama real time. Nah, batch ini saya ambil beberapa, ya, ada beberapa sebenarnya banyak. Ya, di sini ada namanya first come first serve. Ya. Nah, jadi first come first serve di sini berarti pertama datang pertama di serve, ya. Maaf salah. Pertama datang pertama dilayani. Ya. Nah, di sini proses yang jadi masalah di model yang FCFS, first come first serve, ini adalah misalnya proses A makan waktu 10 milisecond. Kemudian ada proses B 1000 milisecond. Misalnya proses B jalan dulu, mau nggak mau, padahal ini cuma 10 milisecond, dia harus nunggu. Ya, sehingga proses untuk A selesai adalah menjadi 1010 milisecond, padahal dia hanya butuh 10 milisecond. Nah, ini menjadi masalah di dalam model FCFS nih. Nah, ini karena itu jarang digunakan ini. Kemudian shortest job first. Nah, dia melihat mana proses yang terpendek. Misalnya sini ada 4 proses. Anda lihat, ya, ini kalau first come first serve berarti dia akan jalan dulu sehingga ini menjadi lama, ya, 8. Berarti yang A-nya 8, kemudian yang B-nya berarti dia selesai di 12, ya, 12. Yang C-nya diselesai di 16, D-nya diselesai di 20. Nah, tapi kalau dilihat berdasarkan shortest job first, maka yang A ini pasti paling terakhir. Ini kan semua sama. Berarti ini 4 selesai dalam waktu 4, C selesai dalam waktu 8, D selesai dalam waktu 12, dan A selesai dalam waktu 20. Nah, secara rata-rata waktu, nah itu nanti bisa dihitung, ya. Nah, jadi dalam rata-rata waktu diselesaikan dalam waktu 14, ya, kalau ini misalnya milidetik, 14 milidetik, ya, diproses. Rata-rata waktunya kalau modelnya tidak menggunakan shortest job first untuk kasus seperti ini. Tapi kalau menggunakan shortest job first, maka di sini waktunya bisa menjadi 11, lebih cepat, lebih bagus. Ya, terjadi optimalisasi dalam penyelesaian job dibanding kondisi tanpa shortest job first. Kemudian ada shortest remaining time next. Metode ini akan memilih proses terpendek yang dari jalan yang sedang berjalan. Jika proses berjalan lebih panjang dibanding proses berikutnya yang akan diproses, maka akan menunda job yang saat ini diganti job berikutnya. Nah, ini jadi kalau ini kan kalau yang shortest job first prosesnya jobnya sudah masuk dulu. Tapi kalau ini sambil jalan, ya, sambil running, ya, sambil berjalan, dia melihat proses berikutnya itu lebih pendek, maka yang lagi berjalan dia akan stop dulu.
Kalau yang lagi berjalan ini masih lebih panjang daripada yang berikutnya, maka stop dulu, kerjakan dulu yang berikutnya, nanti kembali lagi. Ini shortest remaining time X. Kemudian itu tadi menggunakan batch ya, di batch system. Jadi kalau batch ini konsepnya adalah dia ada semacam di delay dulu. Ada kemudian proses itu di delay dulu. Nah, di sini interaktif. Nah, interaktif ini yang cukup terkenal dengan model namanya round robin scheduling. Ya. Setiap job diberi waktu tertentu yang disebut dengan kuantum. Kemudian setiap job dijalankan sesuai waktu kuantum. Jika belum selesai, maka job dipreemptif ya, dipotong dulu. Kemudian proses diletakkan ke proses yang lain dan dengan cara yang sama untuk job lainnya sehingga semua job selesai. Ya, contoh ada seperti ini prosesnya A melakukan waktu 4, B melakukan 5, C 7, D 2. Diberi waktu kuantum 3. Ya. Maka di sini nanti A-nya jalan dulu nih. Dia tidak ada prioritas ya, pokoknya dianggapnya semua sama. Jalan dari A dulu, dikasih waktu 3. Nah, berarti dia kan masih punya 1 ya, tapi stop dulu karena kasih kuantumnya 3. Maka jalan ke B, B-nya juga 3. Kemudian C, C-nya juga 3. Kemudian D ya, karena D-nya 2 ya udah dia jalan semua. Ya, dan selesai yang D-nya. Kemudian kembali lagi dia yang tadi belum selesai yaitu ke 1. Nah, sehingga ini selesai. Ini selesai, masuk yang ke B 2. Ya, kan di sini 5 ya, berarti 2. Selesai ya, yang 3 ya kuantumnya. Kemudian yang ini 3. Ya, jadi masih tersisa 4 ya. Berarti jalan ke 3. Nah, dia tapi lihat proses lain ini kan sudah habis semua. Berarti langsung dia jalan lagi jalan 1. Sehingga semua job ini adalah selesai. Namanya round robin scheduling. Kemudian ada priority scheduling. Nah, ini sebenarnya teknik menggunakan round robin hanya diberi mana yang lebih prioritas dari job-job tersebut. Jadi dia menggunakan teknik yang sama seperti round robin, tapi perbedaannya startnya kalau yang di sini akan selalu mulai dari yang paling depan. Tapi kalau yang ini, yang priority scheduling, dia akan memilih mana yang prioritas. Bisa jadi B dulu, C dulu gitu ya. Nah, ya, tapi punya konsep sama dengan proses round robin. Jadi seperti ini highest priority, ini lagi jalan. Ya, ini berarti diselesaikan nanti yang pertama dikerjakan. Ya, tapi prosesnya sama. Dia akan berpindah-pindah. Kemudian ada namanya multiple queuing. Ya. Antrian multi level ya. Nah, ini sebenarnya metode ini adalah metode menggabungkan beberapa teknik sebelumnya. Jadi bisa aja ini menggabungkan metode yang di batch dan metode di interaktif. Ya, jadi bukan satu kursus algoritma penjadwalan independen. Teknik menggunakan algoritma yang lain ada untuk mengelompokkan dan menjalankan pekerjaan dan karakteristik umumnya. Ya, beberapa antrian dipertahankan untuk proses yang karakteristik umum. Setiap antrian dapat memiliki algoritma penjadwalan sendiri. Prioritas ditetapkan untuk setiap antrian. Misalnya, pekerjaan yang terikat CPU dapat dijalankan dalam satu antrian dan semua pekerjaan yang terikat I/O dalam antrian yang lain. Jadi dibuat dua ya. Nah, CPU mengerjakan dengan teknik apa? Ya, teknik yang misalnya robin, ini misalnya dengan teknik prioritas scheduling. Nah, itu seperti itu ya. Nah, dibuat namanya multiple queuing. Jadi antrian yang banyak. Ya, jadi kalau ini kan antriannya satu, tapi kalau ini antriannya banyak karena masing-masing independen berjalan sendiri. Kemudian ada namanya shortest process next. Ada kesamaan mirip dengan yang tadi, yang remaining, shortest remaining ya, time next. Ini juga betul ada kemiripan di sini ya. Jadi salah satu pendekatannya adalah membuat satu perkiraan berdasarkan perilaku masa lalu dan menjalankan proses dengan perkiraan waktu berjalan terpendek. Misalnya perkiraan waktu per perintah untuk beberapa proses adalah T0. Nah, T0 waktunya, untuk berikutnya adalah T1. Ya. Maka dapat dilakukan update untuk dua angka ini. Jadi kalau dua angka ini kita bisa menggunakan rumus ini A kali T0 tambah 1 min A kali T1. Nah, A-nya misalnya kita ambil setengah. A-nya kita ambil setengah, maka istimewa itu dengan nilai T1 hingga T ke N. Ya, kita mau berapa step gitu ya. Ya. Nah, jadi misalnya T0, nanti T0 jalan. Ya, T0 jalan. Kemudian T0 dibagi 2.
dikasih waktu, dia punya waktu bagi 2. Ya, tambah proses yang T1 dan 2. Tambah ini maksudnya adalah proses yang lain. Ini berarti T1 dibagi 2 juga dapat waktunya. Ya. Nah, ini 0 itu maksudnya di sini ya. Nah, ini kurang geser, ini 0 di sini. Ini yang 1. Ini yang 1 ya, T1 2. T1 0 1 2. Kemudian di sini T0 per 4 ya. Tambah T1 per 4 jadwalnya, tambah T2 per 2. Nah, ini ada job lagi di sini. Nah, dikasih waktu T2 per 2. Kemudian kalau ini masih ada lagi, dikasih dia punya waktu dikasih T0 per 8. Ya, jadi waktunya makin ke sini makin sedikit yang dikasih. Ya, T0 8, T1 per 8 plus T2 per 4 tambah T3 per 2. Ya, jadi A-nya ini dimasukkan ya. Nah, ini nanti seperti ini. Ya, jadi 0 ke 1 2 3. Dari formula di atas dijalankan di running 3 kali ya. Waktu T0-nya tinggal 1/8-nya. Ya, jadi T0 masih dapat job tapi dia akan makin berkurang. Ya, artinya karena memang yang diselesaikan juga makin sedikit. Ya. Nah, teknik di sini kita sebut namanya pembuatan rata-rata atau weighted average. Ya, model-model seperti ini. Jadi bobot waktu yang dibutuhkan, yang diberikan untuk dia mengerjakan jobnya. Kemudian scheduling di real time system. Ya. Real time sistem waktu nyata adalah satu atau lebih perangkat fisik di luar komputer menghasilkan trigger dan komputer harus bereaksi dengan tepat terhadapnya dalam waktu yang tetap. Jadi ini biasanya berhubungan sama ada perangkat luar ya, yang nanti perangkat memberikan trigger sehingga komputer harus meresponnya. Nah, di sini digunakan satu formula untuk penjadwalannya ya. Sigma ya 1 sampai M ya, CI per PI dan nilainya harus di sini lebih kecil dari 1. Ya, dengan M adalah periode kejadian, kemudian I adalah kejadian, P adalah periode, C adalah waktu. Ya, waktu CPU memproses kejadian ya, waktu CPU terus kejadian. Kita lihat contohnya ya. Misalnya di sini ada 3 peristiwa periodik dengan periode masing-masing 100, 200 dan 500 milidetik. Jika peristiwa ini masing-masing membutuhkan peristiwa ini ya, jadi ini periodenya. Nah, ini membutuhkan waktu 50, 30 dan 100. Maka waktu CPU per peristiwa dapat dijadwalkan seperti ini. Berarti 50 dibagi 100, ya ini kan ini berarti CI ya. Jadi saya rumus ini CI dibagi PI. Ini CI bagi PI. Kemudian ini juga CI bagi PI. Ini juga CI bagi PI. Sehingga dapat 0,5 tambah 0,15 tambah 0,2. Nah, ini jadwal dari job-jobnya masing-masing ya. Kalau dijumlahkan ini masih kurang dari 1. 3 job ini. Jika peristiwa keempat, ada lagi misalnya peristiwa keempat dan peristiwa itu ditambahkan, sistem tetap dapat dijadwalkan selama peristiwa tidak memerlukan waktu lebih dari 150 milidetik per peristiwa. Ya. Nah, maksudnya kalau sudah 150 detik berarti saya sudah sampai 1. Nah, ini schedule real time system. Oke, demikian untuk materi sistem operasi tentang interprocess communication. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.